kita akan mulai sekitar 5 menit lagi. Jadi yang lain boleh siap-siap. Apa kabar? Masih waras kan semuanya kan? Kalau suara saya cukup jelas tolong komen. Karena saya nggak bisa lebih keras lagi dari ini. Oke teman-teman, saya kasih waktu saya 1 menit untuk siap-siap sebentar. Karena topik hari ini kita berusaha untuk tidak berdiskusi masalah yang berat-berat, tidak berdiskusi masalah geopolitik, tidak berdiskusi masalah bisnis. Karena kita mau coba yang ringan aja. Saya untuk pertama kali melihatkan wajah saya di layar itu membuat saya gemeter. Saya lebih natural suara saya saja yang keluar. Saya lebih nyaman bicara lewat headset dan nggak ada orang yang melihat saya. Jadi saya pikir bagi yang pertama kali bertemu, salam kenal, salam sukses. Bagi sahabat-sahabat yang biasa mengikuti suaranya Bosman Sontoloyo, hari ini kita tidak berbicara tentang geopolitik, walaupun di sini rasanya sudah mencekat pengen mengeluarkan banyak hal, tapi saya tumpahin aja lewat video. Ada 11 video ke depan sudah disiapkan, termasuk apa yang terjadi kalau ada skenario terburuk, yang saat ini kita tahu pemerintah menggunakan skenario optimis gitu ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan benar. Tapi yang kita takut adalah kalau skenario terburuk yang terjadi. Jadi kita nggak pengen skenario terburuk terjadi. Saya hanya mengingatkan apa itu yang terburuk, tapi lewat video. Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana kita mengenal diri kita. Itu mungkin topik yang sederhana aja. Alasannya satu, saya sudah 3 minggu lockdown. Beberapa teman pasti ada yang sudah seminggu, ada yang 2 minggu. Dan apa yang terjadi kalau sampai 2 bulan ke depan kita juga masih lockdown? Hanya itu aja pertanyaan saya. Satu, mungkin ada hal yang saya lebih takutkan, yaitu kewarasan kita. Saya takut kita udah gak waras, tau gak? Karena kita berada di posisi yang sangat walaupun di rumah sendiri, tetapi dengan daya pandang terbatas, informasi terbatas. Saya pikir menjaga silaturahmi lewat udara, dengan hari ini kita bertatap muka walaupun cuma sebentar, ini hanya menjaga kewarasan aja. Dan ada hal yang topik yang hari ini mau kita ungkap, yaitu tentang sio kaya. Saya cerita dulu. Jadi Anda tahu orang yang lagi siaran saat ini adalah orang yang Sontoloyo, dan Sontoloyonya konstan gitu ya. Jadi saya mau menceritakan sedikit, tapi mohon jangan dianggap ini sebagai cerita-cerita yang negatif. Ini hanya cerita-cerita ringan supaya Anda tahu sisi saya dari sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah misalnya kita biasa ngelihat bulan yang terang, indah. Ini kita ngelihat the other side of the moon. Jadi sisi gelapnya dari bulan gitu ya. Atau kita koin, biasa ngelihat koinnya Garuda, atau di twist, atau ada angka 100. Kita ngelihat the other side of flip of coin gitu ya. Ini juga sama, ada sisi seorang Mardigu yang biasanya memprovokasi, membangun kesadaran dengan cara cerdas bernegara. Cara cerdas bernegara itu ada 7, yaitu Polek, Sosbud, Hankam gitu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi kita bisa ngomong 7 topik itu, bisa ngomong ekonomi, bisa ngomong tentang politik, bisa ngomong tentang
ideologi, bisa ngomong pertahanan dan keamanan. Itu bagian dari cara cerdas bernegara yang kita coba taruh di sosial media. Yang hari ini adalah sisi lain dari seorang Mardigu, gitu ya. Sewaktu kecil, matematik itu adalah pelajaran yang paling menakutkan bagi saya. Sampai sering dimarahin sama guru. Saya ingat kelas 3 SD waktu itu. Dan saya sekali lagi bukan dari keluarga berada, jadi pindah dari Madiun, pindah ke Malang, pindah ke Bandung, pindah ke Palembang, pindah ke Balikpapan dan lain sebagainya, kemudian Jakarta dan lain sebagainya. Kita pindah-pindah karena ayah saya hanya pensiunan angkatan udara, pangkatannya pun rendah, hanya kapten, jadi kemana tugas ya kita ngikut gitu ya. Nah, suatu hari ayah saya berkata bahwa kenapa kamu susah sama matematik? Saya bilang, saya takut angka itu aneh sekali. Terus ayah saya berkata, angka itu cuma dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Cuma ada 10 varian. Setelah itu balik ke 11, balik ke 12. Angkanya diputar-putar itu aja. Itu adalah benda yang paling sederhana di dunia. Kalau huruf Latin itu ada A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ada 26 varian. Kalau huruf hijaiyah dari Arab yang kita bilang alif, ba, ta, sa itu kan ada 29. Variannya lebih banyak lagi. Sementara matematik tuh angka itu hanya 10 varian. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis mengulang lagi. Entah bagaimana kata-kata itu menyentak kepala saya demikian. Oh iya ya, cuman 10 variabelnya. Cuman 10 elemennya gitu ya. Dan sisanya dikombinasi-kombinasi itu. Entah bagaimana sejak saat itu matematik menjadi mudah buat saya. Jadi cuman sebuah kalimat dari almarhum ayah saya sampai sekarang saya ingat adalah matematik menjadi sederhana gitu ya. Bahkan kalau kita melihat main gaple gitu ya, dengan 28 kartu dibagi 4 masing-masing 7, itu mendadak begitu orang buang 2 kartu saya udah tahu 5 kartu di sana, 5 kartu di apa, sehingga kalau main gaple jangan boleh lawan saya gitu ya. Gitu, ini sekedar melihat sisi lain dari saya. Dan lompat lagi ke kartu remi, ada 52 kombinasi. Yang besar itu yang 10 Jack Queen 10 Jack Queen King As, itu ada 20 kartu. Yang sisanya 9 sampai 2 adalah berapa? 32 kartu gitu ya. Berarti kalau udah turun sekian kartu kita udah tahu yang besar berapa, ini berapa. Menjadi sederhana. Jadi sewaktu saya pertama kali masuk, waktu kita pertama kali saya disekolahkan ke negeri seberang, ada satu momen saya dibawa ke sebuah tempat yang Sin City, kota tempat pendosa gitu ya. Dan di situ ada table untuk roulette, blackjack, bakarat dan lain sebagainya gitu ya. Saya cuma melihat, kemudian saya tertarik sama 21 atau blackjack. Karena mendadak begitu saya lihat, kok gampang banget dihitungnya gitu ya. Itu versi saya waktu itu, sehingga teman saya yang mengajari saya di sana, waktu itu saya belum 21 tahun, jadi sebenarnya saya nggak boleh main. Jadi saya iseng-iseng saya main. Haram saya tahu, saya mohon maaf pada teman-teman. Sekali lagi saya cuma melihatkan di other side of the moon ya, sisinya seorang bosman ini. Kemudian saya main, kok menang gitu. Sehingga saya tahu bahwa oh gini toh kalkulasinya gitu ya. Sehingga saya mempelajari lama. Saya di kota yang namanya Las Vegas tadi selama 3 hari. Dan asal saya liburan selalu ke Reno, ke wilayah Nevada yang boleh ada gamblingnya. Ini sekali lagi saya mohon maaf, saya harus menceritakan ini supaya nanti mengerti apa yang mau kita ceritakan pelajaran berikutnya. Sehingga saya kadang-kadang kalau ke sebuah kasino saya pelajari, rupanya kalau di depan kasino itu banyak sekali meja jackpot gitu ya. Jadi orang taruh quarter, cekling gitu. Dan ternyata chance menangnya tuh 70-80% gitu. Tapi begitu dia masuk ke dalam, orang itu perlu kalah. Berarti saya bilang, waduh, saya ngerti nih. Jadi rupanya gambling itu bukannya 50-50 chance-nya, tapi bisa di-set gitu ya. Bisa di-set tuh begini. Ada yang di-set di depan, ada yang menang besar di belakang, dan lain sebagainya. Oh, ini semua setup. Jadi tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada kebetulan kayak dulu waktu kita main gambaran, main kita lempar dengan chance bener-bener tebak-tebakan gitu. Jadi
calculated nih sebenarnya, itu yang saya bilang. Nah, kembali ke tanah air tahun 91, setelah 6 tahun belajar di sana, saya cuman mengingat gitu ya, mengingat pengalaman aja. Kemudian ada waktu itu momen yang namanya judi SDSB gitu ya. Saya nggak tahu judi SDSB itu apa, saya cuma tahu kalau pasang 4 nomor bayar 400 kali, kalau bayar menang 3 dari pasang 3 dapat 250 kali kalau nggak salah, kalau pasang kena 2 nomor bayar 60 kali. Saya lihat, terus saya tanya gitu ya, sejarah-sejarah yang lalu saya hitung sembarangan gitu. Lalu keluarlah beberapa probabilitas. Contohnya gini, ini sekali lagi saya mau menceritakan bagaimana cara saya berpikir. Jadi Anda ada yang sebel, waduh kok Mardigu ternyata pemain judi gitu ya. Saya nggak pernah berjudi. Cuman kalau saya bermain di dunia begitu saya nggak pernah kalah gitu aja. Nah, yang saya mau bantu adalah menceritakan adalah begini. Kalau sudah 3 kali keluar ganjil, misalnya 27, kemudian 17, kemudian 31 gitu ya. Maka chance keluar genap itu lebih besar daripada chance keluar ganjil gitu ya. Itu cara menseleksinya. Kemudian angka besar di atas 50 atau di bawah 50. Kalau sudah 5 kali di atas 50, maka chance keluar kecil. Jadi kombinasi setelah dipecah gitu ya. Ternyata kalau kita masang 1 kan dibayar 60 kali. Kalau kita pecah 4, ternyata kalau kita pasang 25-25-nya, maaf ya, kalau 100 dibagi 4 kan, kita pecah ganjil genap, kita pecah besar kecil, maka ketemu probabilitas 25. Pasang 25, jadi pasang 1000, 25 titik tadi, 1000, 25.000, kena lo 60-nya. Jadi untungnya 35 perak, 35.000 gitu ya. Ini setiap minggu kalau kayak gitu saya bilang ini sih bukannya gambling, karena chance menangnya gede banget, udah kayak main saham aja, udah kayak berbisnis aja, bisnis malah bisa gambling. Kita invest di franchise sesuatu belum tentu tempatnya laku, malah ini chance-nya lebih besar itu waktu itu. Tapi saya tidak tertarik untuk main begituan. Nah, suatu hari ada sahabat saya namanya Herman Hastok. Dia memberikan saya sebuah buku, satu CEO-nya Chinese, astrologi, dan primbonnya Jawa gitu. Itu pertama kali dalam hidup saya membuka 2 buku tadi, dan sahabat semua tahu bahwa saya penggila buku. Saya 1 bulan minimum 2 buku, tapi buku saya nggak populer, buku geopolitik, geostrategi, bukan buku ekonomi populer gitu ya. Selama 3 minggu ini aja saya sudah membaca 8 buku, pala saya udah pengen meledak aja karena nggak jalan dengan sistem pemerintah Indonesia tuh bawaannya gitu. Ini pemerintah Indonesia nggak pernah baca buku apa gitu ya bawaannya. Oke, balik lagi. Buku CEO tadi dan buku tadi saya baca gitu ya. Di mana, di Primbon. Kemudian saya bilang, astrologi ini ternyata ilmu pasti, ilmu sains gitu ya, ilmu sains karena matematik sekali gitu. Jadi misalnya kalau horoskop berbasis Yunani punya itu kan orang dalam 1 bulan dilihat rasi bintangnya, masuk Capricorn, masuk Libra, masuk itu, kemudian dia memulai prediksi bahwa kalau ini ketemu di masa ini maka dia akan lagi happy moodnya, lagi sedih, lagi bahagia, lagi lancar dan lain sebagainya. Chemistry aja. Nah, formasi CEO itu di dalam setahun dengan formasi ya entah itu monyet karena bentuk formasi tata surya dan lain sebagainya, dan ada 12, dan begitu ke 13 ternyata balik lagi formasi 1. Ternyata semesta ini kan round, muter ya. Jadi kita lihat gerakan itu muter. Jadi balik lagi ya. Horoskop yang 12 balik lagi, CEO yang 12 balik lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latar belakang lahirnya apa yang kita mau ceritakan setelah ini gitu ya. Jadi saya sangat tertarik sama ilmu pasti, science. Jadi bisnis adalah science, psikologi bagi saya adalah ilmu pasti, karena abis ini pasti begini gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman, jadi dengan pengalaman saya tadi di dunia gelap, akhirnya kita bisa membuat pelajaran yang baru, bahwa kalau saya mau nyumbang jembatan sebuah desa perlu duit misalnya 200 juta, itu saya tembak SDSB pasti menang. Dan
Itu ada buktinya. Teman-teman dari pesantren Hidayatullah, teman-teman dari Rumah Yatim Indonesia hafal banget dengan gerakan saya itu. Jadi kalau ada mau sumur, dan saya nggak melihat bahwa itu ada Islam, ada Buddha, ada pokoknya atas nama kemanusiaan kita eksekusi gitu ya. Jadi saya pakai itu untuk sarana itu. Nakal sih ya. Sekali lagi saya bilang ini mohon maaf. Sahabat saya akhirnya meneruskan rumus tadi, namanya Herman Hasto. Jadi begitu di Indonesia dilarang tadi judi togel atau SDSB tadi udah dilarang, teman saya menggunakan strategi ini untuk Toto Singapura. Jadi setiap hari Kamis nama dia keluar Herman Hasto. Sampai saat ini tajirnya minta ampun tuh orang, karena chance menangnya dia adalah 99% gitu. Jadi setiap minggu dia bawa pulang uang dari Singapura ke Indonesia sampai sekarang. Dan dia masih kontak dengan saya, dan saya tidak pernah bermain lagi. Memang saya bukan pemain begituan. Tetapi yang saya mau menceritakan adalah, bagi saya matematik itu sangat simpel, bagi saya ilmu analitik itu sangat menarik gitu ya. Ini kita selesai dulu di situ. Kalau ada yang mau main capsa, cauti, mau main hal-hal itu, kita mainnya jumpa darat. Lagi kayak gini kan kita di rumah ya main 41 kayak main remi dan lain sebagainya ya. Kita main itu adalah bentuk, dan tidak ada taruhannya, paling kalau kalah push up gitu ya. Membuat cheer up suasana aja. Oke, sekarang kita masuk ke Sio Kaya. Jadi saya dan sahabat saya Mas Kirdi Putra punya karakter yang berlawanan. Kami tuh sudah 20 tahun berbisnis bareng. Satu syaratnya, kami nggak boleh satu kantor. Kenapa? Karena karakter kami berlawanan. Pasti berantemnya. Contohnya gini. Saya ini global. Orangnya global. Partner saya, Mas Kirdi, itu orangnya detail. Bisa dibayangkan. Saya kalau ngomong kalimatnya simpel. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya pengen anu. Bagi orang detail, kata-kata nggak mau tahu mau anu tuh apa? Dia minta lebih rinci lagi, gitu ya. Lebih rinci lagi. Kemudian saya ini risk taker. Dia safety player. Jadi dia kalau belum, bos, ini belum detail nih, ini belum pas nih, dia harus secure. Saya beta aja, saya eksekusi. Itu kalau bisnis. Karena itu kami udah 20 tahun. Jadi ingat bahwa untuk Anda sukses, Anda bisa melakukan apapun sendiri. Contohnya, Anda bisa jualan kacang, Anda menjadi sukses. Anda berbisnis properti sendiri, Anda bisa sukses. Tapi menjadi milioner dan menjadi bilioner, percaya saya, Anda perlu tim. Nah, tim seperti apa yang Anda butuhin? Percaya saya, tim yang Anda butuhkan adalah tim yang opposite dengan Anda. Itu berita buruknya. Maksudnya opposite gini, gimana? Karakternya berlawanan. Kalau Anda orangnya suka nabung, pelit, gitu ya, ambil kata ekstrim aja, suka nabung, pelit, sangat calculated gitu ya. Apa yang terjadi kalau karakter teman Anda atau partner Anda seperti itu juga, hitung-hitungan juga dan lain sebagainya, nggak pernah jalan itu usaha Anda. Dan Anda cari orang seperti apa? Anda cari orang yang berlawanan dengan Anda, yang suka pamer, yang suka show off, yang suka belanja, yang nggak bisa nabung. Karena orang kayak gini selalu up to date dengan informasi, selalu up to date dengan fashion, dan selalu bisa melihat sisi positif. Sementara kita orang-orang yang pelit seperti saya ini adalah selalu melihat dari sisi negatif gitu ya. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau coronavirus 70.000 gimana? Ngerti nggak? Itu sifat alami saya. Ada sifat seperti sekarang yang pemimpin sekarang, enggak kok, corona itu nggak mematikan, cuma 2% gitu ya. Jadi kalau kena 100 orang cuma 2 orang gitu kan gitu. Walaupun kalau orang seperti saya bilang, gimana kalau nanti 100.000, 2% itu kan 2.000 kan banyak. Rumah sakit aja nggak cukup dan lain sebagainya. Oh, nggak bakal ke sana, itu yang positif gitu. Kebetulan yang positif ini adalah pejabat negara gitu ya. Bisa dibayangin kalau yang negatif seperti saya, bawaannya kan pengen perang sama Cina, pengen perang sama Amerika, bener nggak? Pengen mendirikan kedaulatan sendiri gitu. Mana mau saya bergabung sama Cina atau Amerika gitu ya. Ini contoh aja, karena sifatnya adalah safety, sifatnya adalah pelit tadi gitu ya. Ngapain harta gue dikasih ke Amerika gitu ya.
Ngapain bangun jalan tol pakai duitnya Cina? Itu contoh-contoh saja gitu ya. Jadi sekali lagi, bukan apa-apa. Pada saat orang seperti saya, si Sontoloyo ini jadi, negara ini pasti gemeteran karena bawaannya pengen perang aja sama negara-negara penjajah itu gitu ya. Orang kayak saya ini kayak Soekarno lah kira-kira, bawaannya pengen meledak-meledak gitu ya. Jawa Timurannya keluar, anco-ancoin orang gitu ya, anco-ancoin negara lain gitu. Pasti gayanya orator yang nembak-nembak Trump lah, kalau nanti penggantinya siapa juga serang juga gitu. Oke, itu hanya sebagai contoh. Nah, jadi kita kembali ke Sio Kaya. Untuk sukses Anda bisa melakukan apapun, tapi untuk jadi milioner atau bilioner Anda perlu partner. Dan partner ini karakternya harus berlawanan dengan Anda. Karena siapa yang garuk punggung Anda adalah orang partner Anda. Jadi teamwork. Jadi talent, bakat Anda, win the game. But championship need a teamwork. Jadi teamwork win championship. Sekali lagi, yang kita mau ceritakan hari ini adalah kedua-duanya. Bagaimana menemukan talent kita dan bagaimana kita mencari partner gitu ya. Nah, Sio Kaya ini akhirnya adalah dapat dua hal yang saya pelajari. Satu dari CEO-nya Primbon Jawa tadi. Yang pertama adalah dari Carl Gustav Jung. Saya ini mengidolakan dia sekali. Jadi saya pelajari tentang sifat. Jadi manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua. Ada orang manusia yang sangat kreatif atau orang langit. Ada orang yang di bawah yaitu orang bumi, orang sensori. Orang sensori. Jadi dari kalau Anda berbisnis internet, berbisnis digital marketing, Anda cuma bisa menjual ke 75% manusia. Anda tidak bisa menjual ke 20% manusia yang orang sensori. Orang sensori ini dia harus menyentuh dulu. Misalnya dia mau beli kain, spray gitu, dia harus sentuh spraynya. Dia nggak mungkin lewat nggak mungkin lewat internet karena dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa nyium baunya. Itu orang sensori. Tapi sisanya mereka bisa membeli lewat internet base. Jadi jangan pikir Anda berbisnis digital bahkan bisa mendapatkan 100% market. Nggak bisa yang sensori. Jadi orang bumi kita sebut orang sensori dan orang langit. Kemudian tadi ada orang yang people person. People person adalah orang yang suka orang. Kemudian ada system person. Orang yang tidak comfort dengan orang lain, dia selected. Kemudian dia mempunyai lebih nyaman sama people system. System person, orang introvert adalah system person, orang extrovert adalah people person. Dan tidak ada orang yang 100% extrovert, tidak ada orang yang 100% introvert. Ini saya harus cepat-cepat sekali. Jadi ada yang 70% extrovert, 30% introvert, dan lain sebagainya. Nah, balik ke topiknya. Ternyata kalau 4 itu digabung, orang kreatif, orang sensori, orang extrovert, orang introvert, ada 4 karakter utama. Di sini 4 karakter utama yang kita bilang orang satu gitu ya. Nah, dan tentunya ada yang cross, ada yang orang langit ketemu orang people person, ada people person ketemu orang bumi gitu ya. Ada jadi 4 Sio Kaya Anda. Ini yang saya mau diskusikan. Jadi pertanyaannya adalah Anda tahu nggak Anda masuk yang mana gitu ya. Itu kalimat yang saya mau tanya Anda. Mana karakter Anda? Itu satu. Tapi nanti jangan bingung karena kita ada di siokaya.com, Anda masuk sana Anda udah tahu nanti karakternya. Nah, kemudian ada elemen. Nah, ini menarik nih elemen ini. Jadi elemennya begini. Di CEO-nya Lau punya, si I Ching punya, China punya, yang sudah ribuan tahun itu punya 5 Earth, Wind, and Fire, punya elemen 5. Ternyata Jawa, kita memakai Astabrata itu ada 8. Ini yang saya pikir, saya terkaget-kaget ternyata kita punya kekayaan tanah air ini lebih gila daripada negara lain. Jadi saya gabungkan Carl Gustav Jung tadi dengan Astabrata. Ini yang ketemu hal yang menarik. Jadi menarik nih begini. Kita tahu ada karakternya di Astabrata tuh ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8. Sekali lagi, ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8 karakter elemennya tadi. Ini yang membuat saya terkaget-kaget. Begitu 8 karakter, 8 Carl Gustav Jung digabung sama
Astabrata, karakternya menarik gitu ya. Sehingga begitu Anda nanti memasukkan data Anda jangan kaget nanti ya, sabar. Anda tahu bahwa oh ternyata saya ini risk taker gitu ya. Saya ini safety player, bayangin sampai itunya ketangkep tuh. Kemudian ada 3 hal lagi yang menarik. Drivennya Anda, jadi gini, manusia itu ada driven, ada drive yang membuat seseorang itu maju. Ada drivennya by love, seperti misalnya siapa yang love ya, yang paling terkenal, Mother Teresa. Itu drivennya love, gitu. Dia dicederai, dia dilukai, dia tetap memberikan cinta. Kemudian Nelson Mandela, itu drivennya love. Anda tahan dia 28 tahun dalam lockdown dengan penjara yang sangat kejam. Keluar dia tidak membenci satu orang pun yang membuat dia tersakiti. Driven dia love, gitu ya. Jadi kalau orang sudah bisa menaklukkan dirinya, drivennya adalah cinta. Dan ini adalah derajat tertinggi. Ada 2 lagi derajat driven seseorang. Yang satu adalah drivennya by fears, atau rasa takut. Biasanya nih seperti saya yang orang Jawa. Karena ajaran saya orang Jawa kebanyakan adalah ojo ngono, ojo, orang ke-10 baru itu ini boleh gitu ya. Jadi jangan. Nah, sehingga kalau mau bergerak itu saya bilang ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Kebanyakan jangannya gitu ya. Jangan sayur ya, bukan. Maksudnya jangan beneran ya. Jadi saya mau mengingatkan bahwa ajaran dari Jawa membuat banyak sekali orang takut membuat keputusan karena banyak jangannya. Ojo gitu. Coba aja. Ya saya mungkin yang dididik seperti itu. Nah, ajaran kedua, driven kedua adalah anger. Karena keadaan gitu ya. Di bawah tekanan, pressure, dia marah, anger gitu. Nah, yang membuat dunia ini muter adalah orang yang punya driven anger dan fears gitu ya. Jadi Soekarno di penjara, drivennya marah gitu ya. Anger gitu ya. Saya drivennya anger. Saya kasih tahu, saya drivennya anger. Apalagi tahun 2017. Anda tahu ya, tahun 2017 ada yang namanya Rinso itu kan. Anda tahu semua saya anti BUMN kan? Ya, anti BUMN. Jadi BUMN itu adalah state capitalism. Saya itu pokoknya berbau kapitalisme anti aja. Terus udah tuh bayangin, negara itu kan regulator, BUMN itu operator. Begitu BUMN di bawah kementerian, dia regulator, dia operator. Anda bayangin. Terus kemudian sama Rinso yang menteri sebelum ini itu dikonsolidasi lagi, kerjasama antar BUMN, itu namanya kartel. Saya ulangi lagi ya, sudah dia operator, dia regulator, terus kerjasama antar BUMN, itu namanya kartel. Gara-gara sontoloyo borokokok seperti itu, swasta nggak bisa bergerak, karena semua perusahaan dikasih sama BUMN aja, gitu ya. Dan tidak ada yang teriak lagi bahwa itu kartel. Negara dikelola kartel itu udah saya bawaannya, gue pengen mau ngomongnya apa gitu ya. BUMN itu banyak, Temasek ya BUMN, Kasanah di Malaysia ya BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang bukain pintu selamat pagi bapak, selamat pagi ibu. Ini di bawah kementerian, bayangin. Regulator sama operator jadi satu. Jadi saya pikir nggak pas nih. Terus kerjasama antar BUMN. Jadi saya waktu itu tahun 2017 ini keterlaluan nih, dan tidak ada yang ngomong lagi. Mungkin karena muscle knowledge terhadap bernegaranya memang beda. Nggak ada yang ngomong, saya teriak-teriak sendiri. Jadi saya ini adalah singa tua yang luka turun gunung ya. Karena saya pemarah ya, bawaannya meledak-meledak. Tapi saya mau marahnya elegan, pakai video gitu kan, pakai tulisan. Dan saya akan terus sampai 1000 video ke depan. Sekarang masih 250. Tenang sahabat semua, masih ada 750 lagi di kepala saya bisa pindahin. Ini bukan saya tidak bercita-cita menjadi politikus, saya tidak bercita-cita ingin mendapat jabatan politik atau jabatan publik. Saya ini seorang introvert, saya nggak mungkin bisa melayani apalagi menyoto Pak Jokowi gitu ya. Orang ini luar biasa gitu ya.
karakter saya kalau sama Pak Jokowi ya 180 derajat beda. Dia nih humble, saya enggak. Saya rada-rada, ya saya sontoloyo gitu ya. Saya ngomong apa adanya, beliau sangat runut gitu ya. Jadi bayangin, yang menang adalah orang yang populer seperti dia. Jadi contohnya ya, Pak Jokowi kalau ketemu 10 orang gitu ya, nggak pakai sepatu. Pak Jokowi adalah orang yang sangat rendah hati. Dia bisa copot sepatunya supaya dia bisa sama dengan 10 rakyat tersebut. Itu saya angkat topi. Karena saya nggak mungkin. Kalau saya ketemu 10 orang tidak pakai sepatu, saya nggak bakal copot sepatu saya. Saya lebih mending 10-10-nya gue beliin sepatu. Lah itu kan beda. Gimana gue bisa jadi presiden? Gak cocok. Gue beliin tuh semua gitu kan. Negara habis duitnya. Gak punya rumah, tak beliin rumah gitu. Bukannya saya juga nggak nih, gue nggak punya rumah, gue tinggal di istana negara gitu ya. Gue tinggalin rumah gue. Nggak gitu ya. Sebentar. Kita akan balik lagi. Gue bawa ini. Kenapa ngomong politik lagi sih? Ini kita mau bisnis ini. Mau sugih dengan cara yang benar. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau kita tahu karakter kita bahwa kita adalah people person, kita extrovert. Terus kita bilang, wah saya mau digital marketing. Sorry to say, maaf, ngapunten. Anda nggak akan sukses. Karena digital marketing cocok hanya bagi mereka yang introvert, gitu aja. Digital marketing bukan untuk ekstrovert. Bukan Anda tidak sukses, tingkat kesuksesan Anda rendah gitu aja. Nah, jadi sekali lagi sahabat semua, SEO Kaya adalah tempat Anda menemukan karakter sukses Anda, horoskop sukses Anda, gitu ya. Nanti ini gratis, tenang aja. Anda pencet ke seokaya.com, kemudian Anda masukkan 12 pertanyaan, kuesioner. Tidak lebih 5 menit. Pakai hati tentunya. Kalau perlu lebih dari 2 hati, hati-hati. Biar sedikit romantis sedikit. Lalu kita isi formulir tersebut. Nanti Anda akan ketemu 3 karakter. Dan itu bukan karakter utama Anda. Jadi satunya karakter utama Anda, 2 adalah wingsnya. Jadi ini belum detail. Ini hanya membuat Anda jadi kenal. Kemudian kalau karakter Anda adalah A gitu ya, saya kasih contoh, atau B gitu ya. Apa sih? Anda cek di Narapati, di Instagram Narapati-ID, Narapati-ID. Di situ ada 8 karakter yang, oh saya tuh ini gitu ya. Strength-nya saya di sini, weakness-nya saya di sini gitu ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih dalam lagi mengenai misalnya job saya ini match nggak, atau profesi saya ini match nggak dengan saya gitu ya. Nah itu pertanyaan lebih dalam lagi. Terus atau saya mau bisnis apa yang match dengan SEO Kaya saya gitu ya. Ini lebih dalam lagi. Sekali lagi itu pelan-pelan nanti akan sampai sana. Nah, atau suatu hari Anda punya tim, misalnya punya tim ya, punya tim. Tim ini ada 8 orang. Anda mau melakukan mutasi. Mana yang akan saya naikkan? Mana akan saya pakai ini? Anda cek satu-satu SEO-nya dia, nanti kita tahu ada belt-nya. Jadi gini, manusia itu ada sabuk putih, sabuk hijau, sabuk hitam gitu ya. Kalau putih Anda baru mulai, kalau hijau Anda berpengalaman 2-3 tahun, kalau hitam Anda berpengalaman lebih dari 7 tahun. Jadi yang sabuk hitam adalah orang yang sudah memenuhi the rule of 10,000 hours. Jadi sekedar ingat, rule of 10,000 hours adalah untuk mereka yang black belt. Oke. Rule of 10,000 hours itu apa gitu. Anda kalau mengerjakan hal yang sama selama 10.000 jam, Anda baru disebut black belt person. Jadi misalnya Anda main gitar setiap hari 8 jam. Selama berapa? Kalau dikalikan ini. Selama 1.000 hari ke depan, itu udah 8.000 gitu ya. Selama mungkin 2.000 hari ke depan, Anda hitung sendiri itu, 8 tahun gitu ya, 7 tahun sih angkanya. Itu Anda baru disebut maestro gitar gitu. Anda 7 tahun setiap hari lihat internet update status, nah Anda baru disebut netizen yang sebenarnya, netizen sejati gitu lah kira-kira. Saya sekedar mengingatkan rule of 10,000 hours ini, misalnya Beatles tahun 58 sampai 63, dia tiap hari main di gang, main di bar, main di selokan, main di bawah tanah, di gorong-gorong. Dia tak musik, oh kalau kayak gini dilemparin batu, oh kalau kayak gini orang joget, kalau gini orang ketawa, kalau kayak gini orang seneng gitu ya. Dia sampai ketemu di bawah sadar dia, sudah jadi mustika dalam dirinya,
oh inilah yang namanya musik yang dicintai orang. Begitu tahun 63 dia pergi ke Amerika, boom, meledak gitu ya, langsung menaklukkan Amerika dan menaklukkan dunia. Jadi dia kena the rule of 10,000 hours dulu. Jadi kalau Anda sebagai pemusik memenuhi 10,000 hours, Anda ngamen aja setiap hari gitu ya. Mungkin kalau baru 2-3 tahun Anda nyanyi ya masih sabuk hijau gitu ya. Nah, nanti Anda bisa tahu, oh sio saya ini ternyata tim saya yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk putih, yang ini sabuk hitam. Begitu diubah, oh oke. Tim saya tuh yang nilai paling tinggi adalah kalau ini yang paling atasan, kalau ini dipakai gitu dan lain sebagainya. Itu nanti namanya sio strength. Jadi sekali lagi, tadi kita tentang sio kaya untuk mengetahui karakter utama Anda, kemudian tahu tim Anda, dan terakhir adalah sio strength gitu. Tapi sekali lagi itu sabar aja, sabar ya. Ini semua masih pelan-pelan. Hari ini kita berusaha berbicara hal yang tidak ada hubungannya dengan yang tegang-tegang, yang corona, tidak ada hubungannya tentang bisnis yang lagi drop, saya tahu gitu ya. Tapi kita berbicara sesuatu yang sangat ringan, sangat ringan. Jadi tentang latar belakang pentingnya dan fanatiknya saya di dalam menggunakan rumus sukses ini. Saya sangat fanatik dengan ilmu saya sendiri. Dan setelah 4 tahun saya urak-urak akhirnya ketemu formasi, yaitulah yang di .com ini, yang siokaya.com ini adalah ilmu benar-benar dari langit. Saya dan Mas Kirwi mentumpahkan ilmunya di situ, benar-benar asli produk Indonesia, gabungan antara Carl Gustav Jung dengan Asta Brata, dan Anda bisa terkaget-kaget dengan apa yang terjadi pada diri Anda setelah memahami strength-nya Anda. Dan partner sekarang, saya mau ini di closing-nya kita, di ujungnya kita. Jadi nanti ada rumus 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk sukses Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Rumus 1, 2, 3 itu dalam organisasi Anda harus ada orang langit, harus ada orang manajemen di tengah, dan harus ada orang bumi. Itu syaratnya, gitu ya. Itu syaratnya. Tapi itu di sesi nanti. Sesi hari ini saya cuma mau menceritakan bahwa kaya itu mudah kalau Anda berada di tempat yang tepat. Pertanyaannya adalah, Anda itu sudah di tempat yang tepat belum, gitu ya. Tempat yang tepat itu apa? Anda udah kenal belum karakter Anda, gitu. Apakah Anda people person, apakah Anda seorang kreatif. Nah, nanti Anda begitu orang kreatif, orang langitan, Anda tahu, Anda punya masalah seperti saya. Saya ini orang kreatif dan orang sistem. Jadi posisi saya di kiri atas gitu ya. Nanti Anda bisa tahu apa itu kiri atas. Saya bawaannya pengennya mencipta terus gitu. Dan ini masalahnya. Kenikmatan saya adalah di dalam mencipta. Jadi pengennya buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. Jadi contoh misalnya kayak gini. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia? Ini sekali lagi lompat sedikit ke politik supaya paham, karena otak saya pengennya mencipta aja. Ada sahabat saya, namanya Jackson. Ini sekali lagi ya, ini di ujung ya, jangan panjang-panjang ya. Udah menyita waktu sahabat semua. Di hari Minggu harusnya Anda olahraga atau apapun, tapi harus mendengarkan saya, jadi terhormat sekali saya. Saya mau menceritakan sedikit mengenai sahabat saya namanya Jackson. Jackson ini lahir di Malaysia dan dia sangat ingin bekerja di